Oke, selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Halo. Kali ini nih, kita mau fokus ke langkah ketiga yang sering banget terlewat kayaknya sama para coach. Ini dari buku Coach Builder-nya Donald Miller. Soal website ya? Iya, betul. Pemastikan situs web itu beneran jadi alat jualan yang efektif, bukan cuma pajangan. Penting banget ini. Seringkali kan coach itu gimana ya, agak gengsi mungkin. Maunya dikenal dari mulut ke mulut aja. Atau mungkin nggak pede ya buat jualan diri di web. Bisa jadi. Padahal kata sumber ini, kalau nggak punya web yang pas, wah, itu kehilangan senjata penjualan utama loh. Oke, jadi mari kita bedah nih. Gimana sih cara bikinnya yang benar-benar oke, yang menghasilkan gitu? Siap. Jadi web itu kan kayak etalase kita ya. Rangkuman penawaran kita, daftar layanan, semua di situ. Etalase digital ya. Betul. Dan fokus utamanya ini yang ditekankan banget di buku, itu bukan soal cakepnya desain dulu, tapi pesannya, kejelasan pesannya. Oh, jadi copywriting dulu ya, baru desain. Tepat. Istilahnya wireframing teksnya dulu. Susun kerangka informasinya, alurnya gimana. Kalau pesannya nggak kuat, desain sebagus apapun ya nggak akan efektif buat narik klien. Menarik, menarik. Jadi kata-kata dulu ya. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke strukturnya. Sumber ini kan bagi jadi 7 bagian kunci ya, yang katanya bisa bikin alur cerita penjualan di web kita. Iya, ada 7. Yang pertama, paling atas, header. Katanya harus super jelas dalam berapa detik gitu ya. Cepet banget, mungkin 5 detik lah. Pengunjung harus langsung ngerti 3 hal penting. Apa aja tuh 3 hal itu? Pertama, apa sih yang Anda tawarkan? Misalnya ya, coaching bisnis gitu. Kedua, gimana tawaran itu bisa bikin hidup klien lebih baik? Contohnya, ningkatin profit atau bikin lebih tenang gitu. Oke, penawaran, hasil. Terus yang ketiga, Langkah selanjutnya yang jelas, CTA, call to action. Kayak tombol jadwalkan konsultasi gratis atau semacamnya. Pokoknya harus jelas banget apa yang harus mereka lakukan kalau tertarik. biar nggak bingung ya. Intinya bikin penasaran dan kasih tahu langkah pertama. Oke. Nah, habis bikin penasaran di header, terus gimana? Langsung tawarin produk? Jangan dulu. Sumber ini bilang, ingetin dulu soal apa yang dipertaruhkan. Bagian kedua itu stakes atau risiko. Risiko. Maksudnya nakut-nakutin? Bukan nakut-nakutin sih. Lebih ke membangun urgensi. Jadi kita ingetin calon klien. Kalau mereka nggak ngambil tindakan buat masalah mereka, ruginya apa? Konsekuensinya apa? Oh, jadi nyambungin ke masalah yang bisa kita bantu selesaikan ya? Persis, kalau kita nggak ngomongin masalah mereka, kenapa juga mereka butuh solusi dari kita, ya kan? Ini bikin mereka sadar, oh iya masalah ini perlu diberesin segera. Oke, masuk akal. Jadi setelah urgensinya dapat, masalahnya kerasa, baru kita ngomongin solusi. Nah, baru deh. Masuk ke bagian ketiga, menu layanan. Di sini kita jelasin penawaran kita apa aja. Kayak daftar produk gitu ya? Iya, misalnya ada coaching one-on-one, ada program grup, mungkin workshop. Dijelasinnya ringkas aja tapi jelas. Tunjukin pilihan yang ada. Ini momen etalasenya. Oke, mereka udah lihat nih barang dagangannya. Tapi kan pasti ada keraguan ya, kayak, ini beneran bagus nggak sih buat saya? Pasti ada. Makanya bagian keempat ini krusial banget. Proof of value, bukti nilai. Jawab pertanyaan itu tadi, buktinya berupa apa nih? Bisa macam-macam. Statistik keberhasilan misalnya. Rata-rata klien kami naik pendapatannya 47% dalam 6 bulan. Wah, itu kan kuat banget. Angka ya? Angka, betul. Terus yang nggak kalah penting, testimoni. Kata-kata dari klien yang udah puas. Testimoni ini harus spesifik nggak sih? Usahakan iya, dan kalau bisa beragam. Biar calon klien yang baca bisa nemuin cerita yang mirip sama kondisi mereka. Jadi mereka mikir, oh kalau dia bisa, saya juga bisa nih. Oke, bukti udah ada. Tapi kadang orang mundur kalau lihat prosesnya kayaknya ribet ya. Nah, itu dia masalah berikutnya. Makanya ada bagian kelima, the plan. Rencana 3 langkah. Cuma 3 langkah. Kenapa harus simple gitu? Biar nggak kelihatan mengintimidasi. Kalau prosesnya kelihatan panjang dan rumit, orang jadi malas duluan. Jadi sumber ini saranin, sederhanain aja, jabarkan proses kerjasama kita dalam, ya maksimal 3 langkah gampang. Contohnya kayak gimana tuh? Kita buat rencana custom buat Anda. 3. Mulai kembangkan bisnis Anda. Simple kan? Jadi kesannya ringan dan gampang diikuti. Iya juga ya. Jadi lebih kebayang prosesnya dan nggak serem. Oke, kita udah narik minat, bangun urgensi, nunjukin solusi, kasih bukti, sama bikin prosesnya simple. Udah cukup dong? Hampir.
Masih ada 2 bagian lagi buat melengkapi pitch kita di website. Oke, apalagi tuh? Yang keenam, paragraf penjelas. Ini buat orang-orang yang butuh info lebih dalam sebelum mutusin. Oh, buat yang tipe analitis gitu ya? Yang suka riset dulu. Betul, sediain aja penjelasan yang lebih panjang soal filosofi kita, metode kerja kita, kenapa pendekatan kita tuh beda dan penting buat mereka. Ini buat mangkep mereka yang butuh diyakinkan lebih detail. Oke, jadi ada jalan buat yang mau info cepat, ada juga buat yang mau info lengkap. Adil. Adil? Nah, yang terakhir, ini sering banget jadi kunci pertumbuhan bisnis coaching, katanya. Bagian ke-7, lead generator, pembangkit prospek. Maksudnya gimana tuh? Gini, nggak semua orang yang datang ke web kita itu siap langsung beli atau daftar kan? Iya sih, banyak yang cuma lihat-lihat dulu. Nah, buat mereka yang belum siap komitmen, kita tawarin sesuatu yang berharga, gratis tapi bernilai. Misalnya, PDF panduan, link ke asesmen gratis, atau mungkin rekaman webinar. Sebagai ganti apa? Sebagai ganti alamat email mereka. Ini namanya lead magnet. Jadi kita dapat kontak mereka ya? Terus diapain? Nah, ini kuncinya. Kita bisa mulai bangun hubungan lewat email, kirim tips, info berguna, cerita sukses lain, bangun kepercayaan pelan-pelan. Saya juga agak kaget pas baca di sumber ini, katanya mayoritas bisnis coaching itu datangnya justru dari follow-up email ini loh. Wow, jadi bukan dari yang langsung daftar di web ya? Tapi dari yang kita rawat lewat email. Iya, sebagian besar begitu katanya. Jadi lead generator ini bukan cuma fitur tambahan, tapi bisa jadi mesin pertumbuhan utama kita. Wah, penting banget berarti ya? Banget. Oh iya, satu lagi tips praktis dari sumbernya. Jangan cuma teori. Coba deh lihat-lihat contoh website coaching yang efektif. Di coachbuilder.com, lihat gimana orang lain nerapin 7 bagian ini. Bisa kasih banyak ide konkret. Oke, dicatat. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Website buat coach itu bukan sekedar kartu nama online. Jauh lebih dari itu. Ini tuh presentasi penjualan kita yang paling rajin. Kerja 24/7 buat ngebimbing calon klien lewat sebuah cerita. Dari mulai mereka sadar masalah, lihat solusi kita, jadi percaya, sampai akhirnya ambil tindakan. Dan ke-7 bagian tadi itu kerangka logis ceritanya. Betul. Dan proses bikinnya ini juga maksa kita buat mikir keras dan ngerti banget apa sih nilai yang sebenarnya kita tawarkan. Jadi jernih gitu. Dan yang perlu diingat selalu, website kita itu panggungnya cerita klien kita sebenarnya. Fokusnya ke mereka. Maksudnya? Iya, cerita tentang gimana mereka, si klien ini jadi pahlawan yang berhasil ngatasin tantangannya. Dan kita, sebagai coach, hadir sebagai pemandu yang ahli, yang ngertiin mereka, yang bantu mereka di perjalanan itu. Fokusnya transformasi mereka. Wah, perspektif yang bagus banget. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang kemenangan klien. Tepat. Jadi mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin sekarang. Gimana Anda mau merangkai cerita kemenangan klien Anda itu di panggung website Anda sendiri nanti?